Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Gian Erisna dan Kak Diandri Atmawati, mahasiswi STIE Taman Siswa Banjarnegara. Kita akan mengulik suatu hal yang sangat menarik dan tentu saja menghibur para penggemar sekalian. Masa muda adalah masa di mana kita menentukan arah dan tujuan yang kita inginkan. Tidak dapat dipungkiri, kita semua memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Namun, apakah bakat dan minat kita bisa tercapai sesuai dengan keinginan kita, atau justru bakat dan minat kita ditentang oleh lingkungan dan tidak mendapat dukungan? Yuk kita bahas lebih lanjut obrolan kita kali ini, yaitu bakat dan minat berujung debat. Stay tune sampai akhir ya teman-teman. Halo Kak Dian, apa kabarnya nih hari ini? Sehat? Baik dong Kak Gian, kalau Kak Gian apa nih kabarnya? Baik sih, alhamdulillah. Oke, Kak Dian ini member baru ya di TC-TC? Bener banget nih teman-teman, aku ini member baru di Tambara Consulting and Training Center. Salam kenal semuanya. Oke, kenalin ya Sobat TC-TC, ini Kak Dian gitu, selaku konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah Kak Dian, kita ini di mana ya Kak Dian? Tempatnya bagus banget ya, Di mana kayak ya Kak? estetik gitu. Oke, jadi teman-teman, kami lagi di Serabin Indonesia, ada di Jalan Seruling Mas nomor 45 deket Balai Budaya Banjarnegara. Jadi buat teman-teman yang mau nongkrong, nongki gitu sama teman-teman atau sama pacar mungkin boleh langsung datang di Serabin Indonesia. Menunya ada banyak banget nih Kak. Apa aja nih Kak? Ada serabi ini yang kayak di depan kita ya Kak? Terus ada ramen, ada juga udon gitu. Jadi menu-menunya juga milenial gitu Kak. Hype banget ya Kak? Yaps, betul banget. Nah, hari ini kita mau bahas apa ya Kak? Apa ya Kak? Iya, Aduh. kita kan udah rotasi episode 2 ya. Kemarin kan kita udah bahas nih tentang ada apa sih dengan SMA. Nah, sekarang kita bahas tentang bakat minat ya Kak? Bakat dan minat. Oke. Nah, jadi itu setiap manusia memiliki bakat dan minatnya itu sendiri-sendiri nih teman-teman. Nah, kalau menurut Kak Gian nih, bakat dan minat itu apa sih pengertiannya? Oke, banyak banget sih yang Sobat TC-TC tanyakan kalau bakat minat itu apa sih sebenarnya. Nah, menurutku bakat itu sebenarnya potensi seseorang yang sejak lahir gitu, dimiliki seorang sejak lahir gitu. Sedangkan minat itu suatu ketertarikan seseorang terhadap sesuatu yang nantinya menimbulkan keinginan ataupun dorongan untuk mereka mempelajarinya gitu Kak. Jadi bahasa gampangnya, kalau bakat itu bawaan dari lahir, sedangkan minat itu ketertarikan terhadap sesuatu. Gitu sih Kak menurut aku. Kalau menurut Kak Dian gimana? Sebenarnya agak setuju nih sama Kak Gian ya. Tapi kalau menurut aku, bakat itu bukan bawaan dari lahir, tapi bawaan dari kecil. Karena kan nggak mungkin ya anak baru lahir udah punya bakat. Oke. Jadi tuh kalau misalnya kita masa kecil nih ya, kita tuh bisa mengeksplor dunia tanpa hambatan, tanpa larangan. Nah, di situ kita bisa menemukan potensi kita nih Kak. Nah, kalau menurut aku minat itu sama nih kayak Kak Gian. Jadi minat itu adalah ketertarikan seseorang pada satu hal tanpa adanya dorongan atau pengaruh dari orang lain. Jadi berasal dari diri sendiri gitu loh, tanpa Kak. ada paksaan gitu dari orang lain. Tanpa ada paksaan. Oke. Jadi kan tadi kita sudah belajar nih tentang teori kayak definisi bakat itu apa, minat itu apa. Kita masuk ke prakteknya nih Kak, karena banyak banget nih Sobat TC-TC yang menanyakan sebenarnya cara kita mengetahui bakat dan minat itu gimana sih Kak? Nah, dari versi Kak Dian itu gimana cara Kak Dian untuk mengetahui bakat dan minat Kak Dian? Kalau aku nih sebenarnya tuh ada satu cara yang gampang banget dan banyak diikuti juga nih ya. Jadi itu ada satu cara yaitu mengikuti tes bakat dan minat. Nah di situ kita itu bisa mengetahui apa sih kepribadian kita, terus kelebihan kita, kekurangan kita. Nah dari tes bakat minat itu juga kita bisa mengetahui atau kita juga bisa direkomendasiin seperti jurusan kuliah, juga progres kerja kita itu kedepannya itu bagaimana gitu Kak. Lah, kalau menurut Kak Gian nih gimana? Oke, sama sih, dan perlu diingat ya bahwa setiap orang dalam mengenali bakat dan minat itu kan pasti berbeda-beda ya Kak Dian. Nah tapi kalau cara aku sih yang pertama dengan menganalisis diri sendiri, kayak kita harus tahu dulu sebenarnya kelebihan kita tuh apa, terus kekurangan kita itu apa, terus kita sebenarnya sukanya sama apa gitu kayak. Hobi ya Kak. Dan sebenarnya untuk menganalisis diri kita sendiri ini bisa
kita jadikan cara untuk kita bisa tahu nih minat bakat kita itu apa. Namun kalau misal dirasa cara yang pertama tuh belum Efektif, mempan gitu ya, iya. betul, belum efektif, teman-teman bisa lakukan cara yang kedua, yaitu melalui perantara, Kak. Apa itu, Bisa Kak? misal teman-teman menanyakan kepada orang-orang sekitar, kayak misal teman, sahabat gitu, karena kan biasanya orang lain ya yang lebih paham Paham tentang sama diri kita ya. potensi diri kita gitu. Nah kalau memang dirasa orang sekitar kok nggak tahu gitu minat dan bakat kita, teman-teman bisa banget langsung datang ke Tambara Consulting and Training Center gitu, karena di sini teman-teman akan mendapatkan free psikotest dan juga free konsultasi nih Kak. Jadi nggak hanya sekedar curhat doang gitu, tapi teman-teman juga akan tahu sebenarnya kelebihannya apa, kekurangannya apa. Terus teman-teman juga di situ pasti ada tes kepribadian juga ya Kak. Pasti di situ tuh akan ada hasilnya nih teman-teman. Tapi buat teman-teman yang bingung itu gimana nih Kak caranya pengen ikut psikotes? Oke, caranya teman-teman bisa banget mampir atau lihat di Instagram kita di @tambara_ctc gitu. Jadi nanti teman-teman kalau sudah melakukan psikotes akan konsultasi dengan para konsultan kece dari Tambara Consulting and Training Center gitu sih Kak. Oke, ngomongin cara mengetahui bakat dan minat nih ya Kak. Tadi kan kita udah tahu tuh cara-caranya gimana aja. Nah, di usia keberapa sih sebenarnya kita harus tahu bakat dan minat kita? Oke, sebenarnya bakat dan minat itu kan sangat dinamis ya Kak. Bisa dipengaruhi oleh genetik ataupun bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar gitu. Nah kemarin aku sempat baca-baca di website gitu ya mengenai pertanyaan yang tadi Kak Dian tanyakan gitu, terkait sebenarnya berapa sih usia kita harus kenal bakat dan minat kita gitu. Jadi menurut teori perkembangan terhadap bakat dan minat itu di usia 0 sampai 14 tahun tuh saatnya seseorang untuk grow atau tumbuh gitu. Jadi idealnya seseorang tuh bisa tahu bakat dan minat mereka tuh di usia segitu, kayak 0 sampai 14 tahun atau 14 tahun ke atas gitu sih Kak. Kalau dari Kak Dian ini berapa nih Kak? Kalau dari aku sama nih, dari kemarin tuh aku baca-baca terus tuh dari website, tapi dari yang aku simpulin jadi tuh usia 14 tahun ini tuh usia yang ideal buat kita tuh tahu bakat dan minat kita. Karena tuh di usia anak-anak SMP nih ya biasanya tuh mereka itu lagi bebas-bebasnya nih buat cari tahu tentang jati diri mereka gitu Kak. Oke, bener-bener sih, kayak lagi usia-usia ideal gitu ya Kak, untuk tahu jati diri mereka tuh seperti apa gitu. Oke, nah next nih Kak, ada followers dari Sobat TC-TC yang curhat ke kita gitu. Kalau katanya tuh dia punya minat menulis dan membaca buku non-fiksi, namun masih kurang dalam bakatnya. Nah, gimana sih cara ngembangin bakat sesuai minat yang kita miliki gitu Kak? Menurut Kak Dian tuh gimana sih cara kita mengembangkan bakat gitu Kak? Kebetulan nih apa yang ditulis sama salah satu sobat TC-TC gini itu sesuai banget itu sama apa yang aku alamin gitu. Jadi aku tuh punya minat di bidang nulis random, bikin cerita, bikin cerpen gitu ya. Nah aku tuh nggak pede gitu sama hasil tulisan aku gitu. Jadi tuh belakangan ini tuh aku suka banget nih ngasih lihat hasil tulisan aku ke teman, saudara, tetangga, bahkan sampai tetangga gitu ya. Aku suruh baca gitu ya. Nah dari review mereka itu nanti apa sih yang kurang dari tulisan aku? Nah di situ bisa jadi buat apa acuan gitu lah, nanti kedepannya gimana buat memperbaiki tulisan-tulisan aku supaya bisa dibaca atau dinikmati oleh lebih banyak orang lagi gitu. Nah kalau menurut Kak Gian tuh gimana Kak kalau yang kayak gini nih? Oke, jadi menurut aku cara paling dasar dalam untuk kita mengembangkan bakat sih sebenarnya kita harus benar-benar paham dulu sih Kak terkait dengan bakat apa sih sebenarnya yang kita bisa gitu. Nah kalau Sobat TC-TC ini kan dia jago dalam menulis gitu ya Kak. Maka menurutku langkah selanjutnya adalah latih bakat itu sih secara konsisten gitu. Jadi teman-teman ini bisa memaksimalkan bakat yang dimiliki gitu ya. Yang memang teman-teman miliki gitu sih Kak. Gitu. Oke, ngomongin pembahasan selanjutnya nih ya. Ada juga nih dari Sobat TC-TC yang udah ngisi NGL kita di Instagram. Nah dia itu orangnya berbakat dalam bidang olahraga, namun tidak pernah juara dan seringkali merasa putus asa. Nah menurut Kak Gia nih, cara mengatasi rasa keputusasaan dalam diri itu gimana ya Kak?
Oke, nah emang kalau udah putus asa tuh sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu Iya, kan ya bener banget. pertanyaannya. Sebenarnya di kehidupan ini tuh kan sebenarnya banyak banget ya situasi di mana kita pasti ngerasa putus asa gitu atau nggak bisa ngapa-ngapain gitu atau Capek ya. ya betul banget capek gitu atau seperti di situasi seperti sobat TC-TC yang ngisi NGL gitu kayak dia tuh berbakat dalam bidang olahraga tapi nggak pernah juara gitu ya kalau mengikuti Mengikuti sebuah pertandingan. pertandingan gitu. Jadi menurutku buat kalian yang sedang berada di titik itu gitu, Rasa putus aku asa gitu. paham banget sih pasti rasanya tuh nggak enak banget gitu. Tapi saranku kita bisa coba pahami dulu sih sebenarnya kalau sebenarnya tuh kondisi sulit yang kita alami tuh nggak selamanya gitu, nggak konsisten atau nggak permanen gitu. Itu bisa kita ubah gitu sih Kak. Karena ya memang mungkin nggak bisa kita ubah 100% gitu, tapi pasti Perlahan. pelan-pelan kita bisa mengubahnya gitu. Kalau memang nggak bisa diubah 100%, at least kita bisa ngubah mindset kita terhadap suatu hal yang buruk itu gitu, agar kita tidak cepat putus asa gitu Kak. Kalau Aduh, Kak bener Dian, banget lagi. Oke, sebenarnya itu kalau rasa putus asa itu sendiri tuh perasaan yang umum kita rasain gak sih Kak? Jadi tuh maksudnya gak cuman yang ngisi NGL ini gitu yang pernah iya betul merasakan betul. fase-fase putus asa, tapi bahkan kita juga pasti pernah lah ya. Yep. Nah, kalau buat kamu nih yang berbakat di bidang olahraga tapi belum pernah mengalami juara gitu ya, jangan pernah merasa putus asa sih sebenarnya. Jadi tuh nggak ada satupun kegagalan yang nggak membuahkan hasil. Jadi tuh kalau dalam sebuah pertandingan, kegagalan dan keberhasilan itu sebenarnya ya Suatu hal yang biasa lumrah gitu gitu ya, ya. betul-betul Iya. sih. Nah, karena kamu itu sebenarnya salah satu orang yang beruntung. Kamu menguasai bakat dan minat di bidang Iya. olahraga. Karena tuh Karena nggak semua orang itu. betul. Jadi Gak semua orang ada bakat di bidang itu gitu iya, ya Kak. bener banget. Jadi kalau emang kamu udah bakat di bidang itu, tekuni aja terus Betul. sampai kamu itu bisa mencapai sebuah keberhasilan dan tunjukin ke mereka nih kalau emang aku tuh bisa gitu, Tuh, Kak. jadi kalau misal gagal ya jangan patah semangat, tapi Bener. lanjut lagi gitu ya Kak. Iya, apalagi kalau di bidang olahraga itu kan pasti ya latihan terus. Jangan pernah ngerasa putus asa karena kamu tuh orang-orang yang istimewa gitu. Oke, next ya Kak. Oke. Kita masih ada berapa nih? Wah, kayaknya banyak banget nih. Next Bisa ya sampai Kak, maghrib ada salah satu sobat TC-TC yang dia tuh curhat kalau katanya dia tuh minat di suatu bidang tapi nggak didukung oleh lingkungan sekitar. Nah, tanggapannya dari Kak Dian tuh gimana sih kalau kita punya bakat di bidang tertentu tapi nggak ada dukungan dari lingkungan sekitar? Itu gimana Kak? Nah, sesuai dengan pembahasan kita nih ya, bakat minat berujung debat nih. Yaps, Kadang-kadang betul tuh bakat dan minat kita itu emang jarang gitu ya dapat dukungan dari lingkungan Yeah. sekitar. Padahal itu dukungan dari lingkungan sekitar itu satu hal yang benar-benar mempengaruhi diri kita gitu. Jadi kalau kita udah punya bakat dan minat dan ada dukungan dari lingkungan sekitar, itu pasti bisa ngebuat kita jadi lebih semangat buat mencapai itu gitu ya. Betul Apalagi banget. kayak tadi tuh yang bakat di bidang olahraga tapi dia nggak pernah ngerasa juara. Iya. Tapi kalau misalnya lingkungan sekitarnya dia itu mendukung dan memberikan semangat, itu pasti nanti kamu itu bisa lebih semangat lagi gitu. Iya sih, bener banget. Karena dalam perkembangan bakat sebenarnya kan lingkungan tuh sesuatu hal yang nggak bisa kita abaikan ya Kak. Bener Karena banget. memang sangat penting gitu. Karena mustahil bakat kita akan secara optimal kalau kita nggak ada dukungan dari lingkungan sekitar gitu Kak. Jadi hal ini tuh biasa yang jadi dilema tersendiri nih untuk bener sobat banget. TC-TC yang punya bakat dalam suatu bidang tapi nggak didukung oleh Lingkungan sekitar gitu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa punya bakat tapi nggak didukung oleh lingkungan sekitar, menurutku jangan patah semangat, jangan menyerah gitu. Karena kalau kita menyerah, kita tuh nggak akan tahu masa depan gitu kalau kita bener menyerah banget. sekarang gitu sih Apalagi Kak. kalau misalnya udah menyerah nih ya, padahal kita itu sebenarnya punya bakat dan minat di bidang itu Betul, gitu ya. betul. Itu pasti ngebuat kita jadi rancau gitu. Jadi Hmm. apa yang udah kita rencanain jadi amburadul gitu loh. Oke, sebenarnya karena orang lain tuh perlunya pembuktian gak sih? Bener banget. Apalagi Betul. kalau kita udah punya satu bakat dan satu minat, kita itu bisa terus ngasah itu, tunjukin ke mereka yang gak dukung kamu kalau kamu itu bisa berprestasi, bisa mencapai sebuah pencapaian, dan pastinya mereka itu pasti otomatis langsung ngedukung kamu sih. Karena kadang tuh orang-orang cuma bisa komentarin gak sih Iya, ya? betul-betul sih.
Jadi intinya buktikan aja sih bakat kalian tuh apa, passion kalian tuh apa gitu. Karena bakat kita itu layak untuk dapat apresiasi dari lingkungan sekitar bener gitu banget. sih Kak. Oke, udah lama banget ya Kak kita di sini ngobrol, asik banget ya Kak. Asik banget nih. Oke. Namun sebelum kita tutup, ada nih pesan dan quotes dari aku dan juga Kak Dian. Nah, kalau pesan dari aku sih buat kalian, percaya aja pada diri kalian bahwa kalian tuh lebih berani dari apa yang kamu tahu dan kamu lebih mampu dari apa yang kamu bayangkan gitu. Nah, oke, kalau quotes dari aku nih, hanya karena kamu saat ini belum memiliki bakat, bukan berarti kamu itu nggak punya bakat. Tetap semangat dan fokus dan gapailah mimpi kamu. Oke guys, semangat! Oke. Thanks a lot untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan rotasi kali ini. Semoga obrolan kita hari ini dapat menginspirasi dan menghibur teman-teman sekalian ya. Jangan lupa subscribe channel akun Tambara CTC dan follow akun Rotasi di Spotify ya. Jika masih ada yang memiliki pertanyaan, kalian bisa langsung DM ke Instagram kami @tambara_CTC. Oke, buat kalian juga yang mau collab bareng kita dan juga punya produk dan pengen ditampilkan secara live di Rotasi, kalian bisa langsung DM ya teman-teman, seperti buletin kita ya Kak Ian. Yaps, betul. Nah, terima kasih yang teman-teman untuk yang sudah mendengarkan episode 2 Rotasi. See you on the next episode. Dadah!